Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Andrianti dengan NIM 0102 1182 1261. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi yaitu tindakan manusia memakai dan menikmati guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Adapun faktor yang mempengaruhi konsumsi yang pertama, pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, perkiraan masa depan, tingkat bunga, pajak, jumlah dan konsumsi penduduk, faktor sosial budaya. Adapun teori konsumsi yaitu yang pertama teori Keynes. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran konsumsi hampir secara penuh dipengaruhi oleh kekuatan pendapatan. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dijelaskan melalui fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menggambarkan tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan. Adapun rumus fungsi konsumsi Keynes yaitu C sama dengan A plus B YD, di mana C yaitu konsumsi seluruh rumah tangga, A konsumsi otonom yaitu besarnya konsumsi ketika pendapatan nol, B marginal propensity to consume, Y pendapatan disposable. Yang kedua yaitu teori konsumsi menurut Franco Modigliani. Beranggapan bahwa besarnya konsumsi tidak harus tergantung berdasarkan dari pendapatan, karena pada dasarnya pendapatan itu sendiri sangat bervariasi, yaitu ketika seseorang dapat tetap mengatur pendapatannya dari tabungan ketika pendapatan sangat rendah atau tinggi. Teori konsumsi Modigliani ini disebut sebagai hipotesis daur hidup. Teori ini menjelaskan bahwa besarnya konsumsi tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, namun juga berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, di mana kekayaan ini dapat dihasilkan melalui tabungan, investasi, penyisian pendapatan, warisan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu teori konsumsi menurut James Dusenberg. Mengemukakan bahwa jumlah konsumsi seorang dan masyarakat tergantung dari besarnya pendapatan tertinggi yang pernah dimiliki atau dicapai oleh seseorang atau masyarakat tersebut. Teori ini ada dua asumsi, yaitu independen dan inversible. Independen adalah besar konsumsi seseorang yang dipengaruhi oleh besarnya konsumsi orang lain. Inversible adalah tingkat pengeluaran konsumsi yang menyesuaikan dengan jumlah pendapatan yang dimiliki, yaitu misal ketika seseorang memiliki pendapatan yang tinggi, maka tingkat pengeluaran konsumsinya pun menjadi tinggi. Adapun ciri-ciri barang konsumsi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, barang-barang konsumsi adalah barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan agar mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Ada yang pertama yaitu benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yaitu misalnya seperti kegiatan menghirup udara, berjemur pada sinar matahari pagi, dan mandi di sungai. Bukanlah termasuk kegiatan konsumsi karena benda itu didapat secara gratis. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penggunaan gergaji, cangkul, mesin-mesin, dan barang-barang modal lainnya yang bertujuan menambah faedah benda tidak dikategorikan ke dalam kegiatan konsumsi. Namun, kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan produksi. Adapun tujuan konsumsi yang pertama yaitu mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Hal ini termasuk ke dalam klarifikasi mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap adalah misalnya penggunaan barang yang tidak habis dalam jangka waktu singkat, yaitu seperti mobil, motor, pakaian, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Hal ini termasuk ke dalam klarifikasi mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara sekaligus adalah barang-barang yang habis pakai atau tidak barang-barang yang tidak dapat bertahan lama, yaitu seperti makanan dan minuman. Dan yang ketiga, memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani. Hal ini termasuk dalam konsumsi. Ini adalah seperti contohnya perjalanan haji dan umroh bagi umat muslim ke negara Arab Saudi. Hal seperti ini akan menimbulkan kepuasan batin dan rohani. Tentu saja, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan biaya perjalanan, biaya pendaftaran, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan teori investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional
atau penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. Keputusan investasi dapat dilakukan individu dari investasi tersebut yang dapat berupa kapital, loss, ya, dan yield. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Menurut Keynes, investasi berkaitan dengan apakah suatu proyek penanaman modal atau investasi layak untuk dilakukan atau tidak. Jadi untuk mengetahui apakah suatu proyek itu menguntungkan atau tidak, yaitu dengan membandingkan probabilitas relatif proyek-proyek dengan mendiskontir hasil-hasil di masa depan. Adapun teknik-teknik mendiskontir yang dikemukakan Keynes, yaitu yang pertama, nilai di masa depan dari sejumlah nilai sekarang, dan yang kedua, marginal efficiency of capital. Dalam teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal. Stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. Investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan yang tersangkut dalam investasi barang modal dan bangunan adalah pengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin, peralatan, produk, bangunan, gedung yang baru. Karena daya tahan modal dan bangunan umumnya lebih dari setahun. Selanjutnya yaitu investasi persediaan. Perusahaan seringkali memproduksi barang lebih banyak daripada target penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tentu saja, investasi persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan atau keuntungan. Persediaan barang tersebut dikatakan sebagai investasi yang direncanakan atau investasi yang diinginkan karena telah direncanakan. Selain barang jadi, investasi dapat juga dilakukan dalam bentuk persediaan barang baku dan setengah jadi. Adapun kriteria investasi yaitu yang pertama payback periode adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan. Yang kedua yaitu benefit atau cost ratio, yaitu mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan hasil output yang diperoleh. Yang ketiga yaitu net present value. Perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan sebab tidak perhitungkan nilai waktu dari uang. Untuk membuat hasil lebih akurat, maka nilai sekarang diskontokan keuntungan dan menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Selisih ini yang disebut present value. Dan yang keempat yaitu internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, yang pertama yaitu ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang pertama, kondisi internal perusahaan. Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, seperti tingkat efisien, kualitas SDM, dan teknologi. Yang kedua yaitu kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan akan investasi utama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Yang B, biaya investasi yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Dan yang C, marginal efficiency of capital, tingkat bunga dan marginal efficiency of investment. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi agregat, yang pertama yaitu pengaruh nilai tukar. Perubahan nilai tukar dengan investasi bersifat uncertain atau tidak pasti. Sikwa 1994 mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi yang dapat langsung lewat beberapa saluran. Perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran. Yang kedua yaitu pengaruh tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Dan yang ketiga, tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi
dapat mengurangi rata-rata jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Yang keempat yaitu infrastruktur. Banyak negara di dunia mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Yang kelima yaitu pemerintah. Pengeluaran pemerintah di sini adalah meliputi semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan roda perekonomian agar berjalan lebih baik dan bersemangat. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga jika investasi dilambangkan dengan huruf I dan tingkat bunga dilambangkan dengan huruf I kecil. Maka, secara umum, fungsi permintaan akan investasi dapat dituliskan I sama dengan IO dikurang P dalam kurung I, yang dimana I adalah investasi, IO adalah investasi otonom, I kecil adalah tingkat bunga, dan P proporsi I terhadap I. Permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Dengan logika, ekonomi hal ini sangat mudah dipahami. Apabila tingkat bunga tinggi, orang akan lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikannya. Sebab hasil harapan yang akan diperoleh dari bunga lebih besar daripada hasil harapan yang akan diterima dari penanaman modal. Akibatnya, permintaan akan investasi berkurang. Tingginya bunga mencerminkan pula mahalnya kredit, sehingga mengurangi gairah investasi di kalangan pengusahaan. Adapun aspek jenis investasi yang pertama adalah investasi secara langsung. Investasi pada faktor produksi yang menghasilkan aneka barang dan jasa untuk keperluan konsumsi masyarakat dengan investasi sektor dan lain-lain. Yang kedua yaitu investasi tidak langsung, bukan pada faktor produksi tetapi pada sektor keuangan, seperti deposit, saham, obligasi, dan sejenisnya yang menghasilkan jasa keuangan seperti beli saham, beli obligasi, reksadana. Adapun manfaat investasi, yang pertama yaitu investasi yang bermanfaat untuk publik. Beberapa investasi yang bermanfaat untuk publik diantaranya adalah investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berupa pembangunan sekolah atau universitas, investasi bidang kesehatan, investasi di bidang infrastruktur. Dan yang kedua yaitu manfaat investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu pribadi atau rumah tangga. Untuk kelompok orang tertentu seperti investasi bidang sarana prasarana keagamaan yang bermanfaat untuk kelompok agama tertentu, investasi bidang olahraga tertentu yang bermanfaat bagi kelompok tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan mereview artikel atau jurnal. Jurnal yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia dengan nama penulis yaitu Dewi Erwita, Syamsul Amar, dan Efrizal Sofian. Dengan nama jurnal kajian ekonomi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang pertama yaitu pengaruh konsumsi investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, pengaruh suku bunga inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap investasi di Indonesia. Dan yang ketiga, pengaruh pendapatan disposable konsumsi sebelumnya dan tingkat suku bunga terhadap konsumsi di Indonesia. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan data berupa runtun waktu time series dari kuartal pertama tahun 2001 sampai dengan kuartal keempat tahun 2010. Penelitian ini menggunakan persamaan simultan analisis model persamaan simultan dalam bentuk two-stack least squared 2SLS. Adapun hasil penelitian yang dilakukan bahwa konsumsi investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa ketika faktor-faktor tersebut mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pada konsumsi, investasi, pengeluaran, dan ekspor neto, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama dalam pembangunan atau penyelidikan infrastruktur, menyebabkan proses produksi menjadi lebih lancar yang mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya itu jurnal kedua dengan judul Jurnal Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi dengan nama penulis Sudirman dan M. Al-Hudori dengan nama jurnal Journal of Economics and Business. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan di Provinsi Jambi, Indonesia adalah untuk menganalisis hubungan antara konsumsi rumah tangga, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan menggunakan data runtun waktu dari tahun 2005 hingga 2015. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah, termasuk produk domestik bruto (PDB) Provinsi Jambi, konsumsi rumah tangga, dan dana investasi dari tahun 2005 hingga 2015. Hasil penelitian menguji hipotesis pengaruh konsumsi rumah tangga investasi terdapat hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hal ini disesuaikan dengan teori ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh investasi, maka hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan uji F secara bersama-sama dan uji T secara parsial dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05, maka nilai F tabel sebesar 4,07 sedangkan F hitung sebesar 9,44. Dengan demikian, statistik F kriteria pengujian menyatakan bahwa F hitung 9,422 dari F tabel 4,07 yang berarti menolak HO dan HA diterima pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.